Yang saya tanya, bisa Apa? nggak Tuhan kalian seperti Tuhan kami? Nggak bisa. Tuhanmu lucu. Nggak penting itu. Tuhanmu lucu. Silakan turun dah, silakan turun dah. Sepahanmu unyu-unyu. Bisa-bisanya. Begini, saudara Bere. Bere, dengarkan saya, saudaraku Bere. Saudaraku Bere. Sama saya, apa yang mau kalian andalkan dari Allah itu? Saudaraku Bere, dengarkan saya, dengarkan. Yang menjadi manusia itu Tuhannya Roma atau Tuhannya Yahudi yang datang menjadi bayi, dilahirkan Maria? Tuhannya orang Kristen. Ya, yang saya tanya, Kristen itu kan agama baru, nanti diresmikan di abad ketiga oleh Kekaisaran Romawi. Yang saya tanya, Tuhannya Yahudi kah? Yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub yang masuk ke rahimnya Maria, atau Tuhannya orang Romawi, dewa Zeus yang masuk ke dalam tubuhnya Maria? Jawab. Ya. Seluruh umat. Tuhannya siapa? Tuhannya seluruh umat. Jangan kayak Paulus kau. Saya tanya samamu ya. Kamu harus percaya diri nih, harus percaya diri. Disaksikan oleh ribuan orang ini. Yang masuk ke dalam rahimnya Maria, Tuhannya Nabi Abraham, Ishak dan Yakub, atau Tuhannya orang-orang Roma, Zeus? Tuhannya seluruh umat. Ini kamu tidak pede. Loh, kok bukan pede? Ya sekarang coba kau jawab. Tuhannya orang Yahudi kah yang menjadi unyu-unyu? Iya, mama, nete. Nah, itu apakah Tuhannya para nabi yang seperti itu, atau Tuhannya orang Romawi Yunani penyembah roh-roh ini? Jawab. Ketuhanan kami orang Kristen itu. Saya tidak tanya Tuhanmu Kristen, nggak tahu saya dengan Tuhanmu itu saya sudah paham. Saya nggak mau tahu. Yang saya tanya, apakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub yang masuk ke dalam rahimnya Maria, atau Tuhannya orang-orang Roma dan Yunani yang masuk ke dalam tubuh Maria dan keluar mama, nete, Saya katakan Tuhannya seluruh umat. Di mana dalilnya Tuhannya seluruh umat menjadi bayi? Di mana dalilnya? Kalian yang datang setuju. Dengarkan saya, saudara Bele, sekiranya Anda masih bisa diselamatkan, jujurlah. Apakah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub yang datang ke dalam rahim Maria, atau Tuhannya Romawi dan Yunani yang datang mama, Zeus mau nete, please deh, Itu Tuhannya siapa itu? Jawab. Itu kan paradigma, logikamu aja yang kau pakai. Saya tanya ke kamu, jangan paradigmaku. Yang kutanya saudaraku Bere. Tuhannya siapa? Ingat, sebelum Kristen diproklamirkan menjadi agama Kekaisaran Roma, dengar, orang-orang Yahudi sudah bertuhan. Paham? Pertanyaannya kemudian Kristen muncul belakangan. Yang saya tanya, apakah Tuhannya Yahudi yang mewahyukan kemudian kepada Abraham, kepada Musa dan seterusnya, yang menghancurkan Gomora, ya? Lalu kemudian yang memberikan bahtera Nuh, yang datang kemudian ke dalam rahim Maria? Ataukah dewanya orang Roma, dewanya orang Yunani yang masuk ke rahimnya Maria? Jawab. Aduh. Aduh, lebih baik kabur. Astagfirullahaladzim. Berat ini bang, berat. Iya. Jadi kalau tadi saya bawa Wahyu itu mereka kacau itu. Kapan Abraham mengajarkan Tuhan anak-anak dan cucu itu adalah manusia? Berat ini bang, berat. Kalau dia mengatakan kayak tadi tuh di akhir zaman, kata John, hantamkan Yesaya 52 nomor 1, Yehezkiel 44 nomor 9, Wahyu 21:27. Orang-orang yang tidak bersunat tidak bisa masuk ke Yerusalem. Bagaimana mereka mau dikumpulkan sekawanan dengan domba Israel, sementara mereka masih punya bere-bere?
Allah Akbar. Masya Allah. Bere-bere itu artinya domba Zakar. itu, Sensei. Kalau di tempat kami itu zakar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Masya Allah. Si John menangis di bawahnya. Sian lu John. Ya, anak muridnya si Herdi. Saya satu hari semalam bang, 4 biji akun saya tumbang bang gara-gara bahas ini bang. Iya. Ya, berat itu bang. Berat. Berat dong. Naiklah John, naiklah. Ada John, naikkan aja kalau dia mau naik. Berarti jangan menghujat. Kita nggak ada menghujat. Tuhanmu kau akui mayat. Tuhanmu kau akui tidak dibunuh tapi bunuh diri. Ya kan apes. Ya kan? Tidak mengetahui hari kiamat katanya tubuhnya. Tadi di awal yang menjadi tubuh itu adalah Yesus. Siapa melihat tubuh Yesus melihat Tuhan Bapa. Nah, sekarang Tuhan Bapa tahu tidak hari kiamat? Tahu. Nah, tubuhnya Yesus tahu tidak? Tidak tahu. Apa Mana saya ceritanya? menghujat atau saya bicara fakta tadi? Apa itu? Apa kalian bilang saya menghujat? Di mana saya menghujat? Ya kamu menghujat Tuhanmu sendiri. Kamu mengatakan Tuhanmu bunuh diri. Benar tidak Tuhanmu bunuh diri? Oh, kupikir tadi aku bilang bangke, dibilang menghujat. Ya enggak, saya tanya samamu. Tuhanmu itu bunuh diri enggak? Ya udah, kalau menurut kau bunuh diri ya enggak apa-apa. Loh, kok menurut saya? Tadi kamu yang mengakui kok. Tuhanmu bunuh diri kan? Iya, Nah, dia menyerahkan ketika diri. Tuhanmu bunuh dirinya diri, dia sendiri jadi untuk bangkai nggak? mati. Betul, ya. Dia Sekarang menyerahkan ketika dirinya Tuhanmu bunuh sendiri diri, untuk dia mati. jadi bangkai enggak? Tidak. Kenapa? Jadi bangkai tidak ketika dia bunuh diri? Enggak jadi bangkai seperti Nabi enggak. Ya Nabi kan manusia, Bung. Ini kita berbicara Makanya, tataran akhirnya Tuhan. kau akui kalau dia bukan Nabi bukan Musa, manusia. kalau Anda mengatakan Nabi Musa sama Iya, seperti baginda Rasulullah, udah ngakui. ya bangkai itu hanya Muhammad untuk hewan. manusia, betul. Tapi kalau tujuanmu menghujat ya berarti Nabi Musa, ibunya Tuhanmu Tadi Maria. kau menghujat mengatakan Yesus pernah menjadi bangkai. Kau bilang tadi. Kamu kan mengatakan Nabi kami menjadi bangkai sampai sekarang. Kan kamu yang menghujat tadi. Makanya saya tanya, Wah. apakah Tuhanmu pernah menjadi bangkai? Ya, nggak pernah seperti nabimu. Ya enggak, saya tanya, apakah Tuhanmu pernah menjadi bangkai? Tidak pernah seperti Muhammad yang menjadi bangkai, nggak pernah. Lah, Nabi Muhammad itu Nabi, Bong, sama seperti Nabi Musa. Sekarang saya tanya samamu, ini Tuhan. Ya, Tuhan Tuhan, loh ini Tuhan. betul. Jangan kau rendahkan Betul. Tuhanmu setara dengan nabiku. Tuhan tidak Nabiku pernah itu jadi nabi. bangkai. Sama seperti Ibrahim alaihissalam, Iya. Musa alaihissalam, Betul. Isa alaihissalam. Itu sama. Mereka makhluk. Sekarang yang saya tanya, Tuhanmu Yesus, apakah Tuhanmu Yesus pernah menjadi bangkai? Tuhanku Yesus tidak pernah menjadi bangkai seperti Nabi Muhammadmu. Lo Tidak kenapa tatarannya ke Nabi, Bu? Loh, nabimu manusia. Nah, Yesusmu? Tuhan Tuhanmu? Yesusku Tuhan, dia Elohim. Lah kenapa kamu setarakan dengan manusia? Aku celup gimpeulu. Loh, karena dia ingin setara dengan manusia, kau keberatan. Lah, bukan itu makanya saya tanya, kenapa kamu setarakan Tuhanmu dengan manusia? Kenapa? Loh, karena dia mau merendahkan dirinya setara dengan manusia, kau Ya, keberatan. berarti kalau begitu sebagai manusia Yesus bukan Tuhan kan? Loh, dia tetap Tuhan walaupun Dari dia mana ada Tuhan mati? manusia. Dari mana ada Tuhan mati? Di mana mati? Aduh. Lah, yang Yang mati itu tubuh. Tuhan tidak pernah mati, brother. yang menjadi Tuhan tubuh itu ini ada. siapa? Yang menjadi tubuh ini siapa? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Roh yang menjadi tubuh. Enggak, bukan gitu yang saya tanya. Saya tidak tanya apakah roti, apakah sagu, apakah tepung atau roh, bukan. Yang saya tanya, apakah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub yang menjadi bayi, netek, atau sembahannya Romawi dan Yunani yaitu dewa Zeus yang nusul menjadi bayi? Jawab. Sembahan umat manusia termasuk kau. Aduh, dasar Loh, kucluk jelas dong. nipu. Kamu Allah nipu itu diri kan kamu sesembahanmu. sendiri itu. Allah itu kan sesembahanmu. Ah, memang betul. Betul kan? Nah, terus? Allah itu haram ya jadi manusia. Ya jelas. Oh, di mana ayatnya? Laisa kamislihi syai'. Apa katanya di situ? Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Oh, tidak serupa betul. Tetapi ketika dia berkehendak untuk serupa dengan manusia, Oh, bisa tidak nggak? bisa. Karena Di mana dia ayatnya? selama-lama, dengar. Selama-lamanya Di Tuhan mana? itu.
Di mana Tuhan ayatnya itu tidak selama-lamanya Tuhan. Sekarang Di saya tanya mana samamu. ayatnya Sekarang saya tidak tanya. bisa di mana? Sekarang saya tanya, apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan? Bisa dong, suka-suka Hah? Tuhan loh. Berarti Tuhanmu pernah berhenti menjadi Tuhan? Iya pernah, kenapa? Oh, berarti pernah masa di mana tidak ada Tuhan bagimu? Iya, ketika saya tidak percaya, dia bukan Tuhan bagi saya. Seperti kau. Seperti kau. Tetapi saat kau nanti menerima dia sebagai Tuhan, Kamu itu berarti jadi ada pelawak. masanya. Selamanya kamu ini jadi pelawak terus. Di mana ayatnya John. Allah SWT tidak bisa menjadi manusia? Di mana ya? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Ayatnya mana? Laisa kamislihi syai'. Tidak ada itu. Allah tidak bisa menjadi manusia. Tidak ada itu bunyinya seperti La itu. haula wala quwata illa billah. Mana? Kalau Coba baca artinya. dengar. Kalau Tuhan itu tidak serupa dengan manusia, berarti dia tidak bisa jadi manusia. Cuma pertanyaanku Karena ini, yang setara gimana? dengan manusia itu makhluk. Yang Sementara saya pencipta tanya- langit dan bumi itu tidak bisa menjadi makhluk. Pertanyaannya, Kenapa pencipta langit dan bumi itu tidak bisa gimana menjadi makhluk? Allah Karena tidak dia bisa menjadi maha manusia? kuasa. Yang disebut maha kuasa selama-lamanya maha. tenang, Sementara tenang. Yesus pernah mati, katanya pernah jadi mayat. Nanti kau kubaptis, tenangkan dirimu. Sudah, ambil nafas. Oke. Pertanyaan saya, di manakah ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan Allah SWT tidak bisa atau haram menjadi makhluknya? Di mana ya? Loh, bagaimana ceritanya? Anda Alan Kabut 25. Ya, bacakan. Dari mana kemudian Anda bisa bertanya seperti itu sementara yang dinamakan Tuhan itu adalah Khalik? Tenang. Kamu yang harus tenang. Karena kamu sudah terbukti menuhankan makhluk, kamu ingin Ayatnya menyetarakan mana? Tuhanmu. Ayat mana ayat? Begini John, apa maksudmu bertanya seperti itu? Karena kamu ingin supaya Tuhan kami juga sama seperti Tuhan, bukan? Saya percaya ketika dia mengatakan dia tidak bisa atau haram untuk menjadi serupa makhluknya. Di mana ayatnya? Laisa kamislihi syai'. Tidak ada itu. Lam Tidak ada yalid bunyinya seperti itu. wa lam Itu yulad mengatakan dia wa lam yakul tidak lahu serupa. kufuwan Betul. ahad. Saya mengakui Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Tetapi Lah, kenapa dia bisa kenapa Tuhanmu kemudian serupa dengan manusia? Dia bisa menyerupai apapun. Itu bedanya Juma kalimat itu. Dia Tidak serupa dengan apapun katanya. Tapi dia bisa menyerupai apapun. Ini apa? Ini acara apa ini? Loh, makanya RCS kamu tingkatkan kawan. ECS kamu tingkatkan kawan. Dasar bahlul. Kalau Tuhanmu Mulai bisa kejang jadi dia, mulai apapun, kejang John. dia. Ini seandainya, John, ya. Tuhanmu kalau jadi sendal bisa nggak, John? Kalau dia berkehendak. Nah, makanya aku bilang kan kembali kepada kehendaknya, bukan kehendakmu. La haula wala quwata illa Wah, Masya Allah. billah. Kok kalian ngatur Tuhan mengatakan Allah Nah, tidak kamu yang mengatur Tuhan harus jadi ini, harus jadi itu. Loh, Kamu yang kan ada mengatur, ayat. bukan Aku kami. ada dalil. Tuhan Aku ada dalil. itu, Tuhan itu. Oke, saya Iya, balik aku ada sekarang. dalil. Sekarang saya balik samamu. Mana dalilnya Tuhan berkehendak menjadi manusia? Oke, ayatnya mana? Pertanyaanmu itu. Iya, Nah, mana? kau baca aja di Yohanes 1 ayat 1 sampai selesai. Yang menjadi manusia di situ apa? Allah atau manusia? Allah atau firman? Allah. Di mana dalilnya? Allah telah menjadi manusia. Di mana Oke, dalilnya? saya bacakan. Iya, Yohanes iya. 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman Langsung ke bersama-sama 14-nya aja, dengan langsung ke Allah, 14-nya aja. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Udah. Ya mana dalilnya Allah menjadi manusia? Yohanes 1 ayat 14. Kemudian Ya, apa yang menjadi manusia di situ apa? Yang menjadi manusia apa? Allah firman. Enggak ada Allah menjadi manusia di situ. Dasar penipu. Jadi yang menjadi manusia Yohanes 1 ayat 14 siapa? Firman. Ya firman kan Allah. Oh salah. Firman itu bersama dengan Allah. Di mana Dengar. kau baca Firman Yohanes itu 1 bersama ayat 1? dengan Allah. Dung baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama. Sama dengan Allah. Iya. Dan firman adalah Firman dari Allah, bukan adalah Allah. Enggak ada. Oh, Kamu yang baca ngajarin original firman teksnya. adalah- Firman Baca adalah- original teksnya. Baca original teksnya. Baca dulu. Firman adalah Baca. Dan firman Oke, berasal saya baca. dari Allah. Oke. Firman Dengar, saya itu bacakan. berasal dari Allah. Firman Dengar itu saya dari bacakan. Allah. Oh iya, Ayo. dengar saya bacakan. Tenangkan diri. Yunaninya. Yunani Anda baca. Coba.
pada mulanya adalah firman. NRH Firman Yunaninya. bersama-sama dengan adalah Allah. Jadi firman itu adalah Itu takia terjemahan, John. Takia terjemahan itu, percaya sama gua. sekarang Percaya sama kamu gua. saja pakai terjemahan. Kamu Jangan kau kejam-kejam. pakai tipu-tipu terjemahan rusakmu itu. Ya iyalah, dari kejang-kejang lu beriman, Bre. Hah? Lo. Ayo. Ya, kita sapa dulu Bang Solder. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, John mana? Gak ada, kabur. Bang Solder, Islam? Kristen? Soldier of Jesus itu. Pembela Yesus ya. Tepu, pendeta si Tepu. Silakan Bang, silakan. Enggak, kadang-kadang kita juga pembela Yesus masalahnya. Kristen atau Muslim? Pak Soldier. Iya Pak, Dianca sudah kenal saya kok. Pendeta si Tepu ini. Pendeta setepu. Iya, yang kapan hari Bapak Belur itu ya, Pak Pendeta ya? Oh, ya lanjut. Kenapa soldier? Kenapa soldier tentara? Kenapa tentaranya baru ada 20 abad kemudian gitu? Kenapa nggak pas Yesus disalib? Aneh banget ini. Silakan dulu Anda. Boleh angkat tema Pak Soldier? Tema apa saja saya layanin kok. Iya, temanya itu Yohanes 12:44. Nah, itu untuk mengawali diskusi kita. Silakan Pak Solder. Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Dibukakan saja dulu. Iya, silakan Pak Solder baca. Silakan Pak. Dia tahu. Yang dia tahu kalau pendeta itu yang terkait dengan Maliaki 3, yang ada sentuhan-sentuhan dengan perpuluhan yang pendeta tahu. Kalau yang kayak gini-gini nggak mungkin dia bicarakan di gereja. Malu. Iya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Ya. Perkataan Anda seperti itu yang mengatakan pendeta-pendeta mengambil perpuluhan itu salah besar. Saya tidak mengatakan mengambil perpuluhan. Tidak semua pendeta memiliki jemaat. Saya pendeta tapi saya bukan gembala. Paham? Jadi hati-hati berbicara. Ya, langsung saja Pak. Langsung biar kita diskusi. Ya, langsung biar diskusi dengan Pendeta tidak punya jemaat berarti pendeta yang dipecat itu, Pak. Tidak lolos seleksi berarti Bapak ini. Bung, pendeta itu hanyalah sebagai gelar. Gembala itu sebagai jabatan. Jadi Anda tidak punya jemaat. Iya, saya pendeta tapi bagian saya adalah evangelis. Oke, silakan. Anda tidak punya jemaat. Hah? Anda tidak punya jemaat. Saya tidak punya jemaat. Jadi yang Anda injili apa? Kucing. Rumput laut. Jauh usah pakai nipu-nipu Pak Pendeta. Nggak usah lah. Berbicara sama orang-orang anak SD atau gimana? Nggak usah Pak. Kalau Anda tidak punya jemaat, lalu gelar pendeta Anda itu untuk apa? Gaya-gayaan. Orang pendeta harus memiliki jemaat. Saya bukan pendeta, saya bukan gembala. Loh. Yang punya jemaat itu adalah gembala. Iya, sekarang Anda pendeta. Anda menginjili apa? Saya bagian evangelis, saya bagian penginjilan. Iya, yang Anda injili apa? Ayam. Yang baik saya injili adalah muslim-muslim. Nenekmu kiper. Hah? Kamu menginjili orang muslim, nenekmu kiper kau. Kau ditanya Yohanes 12:44 aja kau nangis. Kau menginjili kami. Hah? Siapa yang nangis, Ji? Lah tadi kamu ditanya Yohanes 12, baca, engkau baca. Kenapa kamu nggak baca? Kenapa? Katanya penginjil. Penginjil Paulus. Saya belum baca, Ji. Oh, belum baca. Pendeta belum baca Bible. Kau makan saja donat, tapi tengahnya. Kalau gitu. Apa kau jaji-jaji Sundala? Apa kau jaji? Si John Peter minta naik lagi. Ya udah. Ya, Pak Pendeta coba dibacakan Pak Pendeta, biar mulai diskusi sama Sensei Juma. Silakan Pak Pendeta dibaca dulu. Silakan. Mohon maaf, ini handphone saya belum bisa open cam karena
Enggak usah open cam, enggak perlu pun. Baca aja dulu, Pak. Baca. Yohanes 12:44, baca. Ini mau menginjili umat Islam jadi bubuk. Lo bayangin guru, nah jemaat nggak ada, follower nggak ada juga, coba. Begitu disebut Yohanes 12:14, kita kirim ke mana? Perpustakaan. Iya, kita kirim. Belajar langsung. Silakan, Pak Pendeta. Itu kemarin Silakan. banyak. Cuma video-video saya ada yang nge-report, ada Dibaca dulu Pak. Yohanes 12:44-nya dibaca dulu Pak. Silakan. Sudah, saya sudah baca. Ada apa? Bunyinya seperti apa? Dibacain. Bunyinya seperti apa? Iya, ada apa? Dibacain. Coba. Iya, bunyinya saja ada apa aja. Iya, biar dengar, semua penonton di sini dengar bunyinya seperti apa. Coba dibunyikan dulu. Apa dengan ayat itu? Oh, kan selalu panik. Kenapa ya? Siapa yang panik? Ayat yang paling dihindari oleh Pak Pendeta itu pasti ini ayatnya. Sudah bisa ketebak. Saya panik untuk melawan Anda, cuma. Iya, kalau tidak panik coba dibacakan dulu. Itu membuktikan bahwa Pak Pendeta tidak panik. Coba dibacain. Yang dewasa Pak Pendeta. Dibaca, Diskusi bukan yang dewasa, Pak. diperlihatkan. Diperdengarkan, bukan diperlihatkan yang diminta. Diperdengarkan coba. Saya one device. Enggak hafal Itu berarti Pak kalimatnya Pendeta ya. pendek loh, kan Pak Pendeta kan bukan ikan kan, ingatannya pendek kan? Kan pendek kalimat itu, gampang banget diingat. Ikan. Iya, kok iya ikan itu kan hewan yang ingatannya paling pendek. Coba Pak Pendeta dibacain dulu. Buka Barang dulu siapa? Pak Pendeta. Coba dibacain, Setelah dibuka, dibaca, diingat-ingat, lalu masuk ke sini lagi, baru omongkan gitu loh Pak Pendeta. Masa gitu aja diajarin Pak? Iya, saya ambil Alkitab buku saja ya. Nah, itu dari tadi. Dari lahir harusnya. Ya, Begitu. Puput. Itu loh, Bang. Jadi murid itu begitu, gitu loh. Anda kalau di tempat lain penginjil, kalau di sini murid. Karena kami lebih paham Bible daripada Anda. Oke, catat itu. Masa sih? Lah buktinya tadi apa? Ayo baca. Buka Google. Masa kita buktikan aja, kita buktikan. Nenekmu striker. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Silakan Pak, biar dimulai diskusinya. Silakan Pak. Yohanes 12 ayat 44 ya. Ya, bacakan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah memutus aku. Masalahnya apa? Ya, dijelasin lah. Kenapa ada kata bukan di situ? Kenapa? Dijelasin kenapa ada kata bukan di situ. Silakan Pak Pendeta. Iya, kenapa tidak ada kata bukan? Karena di situ di perikopnya, ayat perikop sebelumnya adalah mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya kepada Yesus. Bukan, coba perhatikan yang saya tanya adalah di situ kan bunyinya begini. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka ia bukan percaya kepadaku. Kenapa harus ada kata bukan? Iya, karena orang Yahudi tidak percaya sama Yesus. Ya justru kan diminta untuk percaya. Parah ini, parah. Ya, Yesus itu sedang memposisikan dirinya bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Kalau Dia dan Bapa adalah satu, seharusnya tidak perlu ada kata bukan. Seharusnya bunyinya begini. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka ia percaya kepada Dia yang mengutus aku. Tapi kenapa harus ada kata bukan di situ? Itu menjadi pertanyaan. Dia sedang memposisikan dirinya sebagai Dia dan Bapa adalah satu. Aduh, ini kayak gini nih. Ini kayak gini lulus S1 dulu Pak ya. Bung, katanya saya di sini murid. Kok murid lebih pintar daripada gurunya? Karena muridnya lucu. Kenapa lucu? Sudah berjenggot, sudah berkumis, ya.
bercambang, tapi onyo. Ditanya apa, jawabannya kena kembali kayak orang bingung dia. Lanjut. Internet plus. Pak, itu menunjukkan tentang hakikatnya, Pak. Hakikatnya itu bukan percaya kepada Yesus, tapi hakikatnya percaya kepada Dia yang mengutus Yesus. Siapa yang mengutus Yesus itu, gitu loh, Pak. Jadi jangan panggil guru Najuma. Aku panggil kamu anak muridku Juma ya. Internet plus nih dibetulin nih. Internet plus tolong diwaraskan, kasihan Bapak ini. Kasih betulin nih. Ayo diwaraskan. Kan di situ di awal Yesus menyeru, barang siapa yang percaya kepadaku, artinya siapapun yang percaya kepada Yesus ya. Barang siapa yang percaya kepadaku. Sebentar ya. Sebentar. Jangan potong-potong. Untuk jangan membodoh-bodohi orang-orang Kristen yang di bawah. Ya. Baca ayat selanjutnya. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Artinya apa? Iya benar. Yang menjadi pertanyaan itu benar. Itu barang siapa melihat anak maka ia melihat Bapa. Iya benar itu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Yesus di situ? Kenapa Yesus di situ mengatakan bahwa ia bukan percaya kepadaku? Sebentar, bukankah? Loh, ini gimana ini? Wah, itu masa pendeta kayak begini ternyata bukan pendeta ini. Ini jemaat ini. Enggak, pendeta aslinya begini, Dek. Kamu salah. Pendeta begini semua. Iya, begini. Kalau pendeta itu begini tabiatnya. Kok bisa punya jemaat, Pak Pendeta? Kalau kayak gini pendetanya kok bisa punya jemaat ini? Aneh juga. Tapi jemaatnya dia nggak punya dia nggak punya jemaat, lari semua katanya jemaat nggak ada. Oh, wajar lah. Pantas lah nggak punya jemaat kalau kayak gini. Tuhan, sudah beberapa ustadz saya taubatkan masuk Kristen. Dasar ya, dalam mimpi ya. Tahayul. Tidak pernah dalam mimpi. Coba Kristenkan saya kalau kamu bisa. Kenapa? Kristenkan saya kalau kamu bisa, coba. Goronda jemaat aja nggak punya, follower aja nggak punya, apalagi ngobrol sama ustadz ya. Pak Pendeta coba dimatiin dulu geleknya, fokus diskusi. Pak Pendeta coba jangan diisap dulu geleknya. Dimatiin dulu, kita diskusi, fokus ya. Kenapa di situ ada kata bukan? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau memang Yesus dan Bapa adalah satu, seharusnya Yesus tidak perlu mengatakan bahwa ia bukan percaya kepadaku. Seharusnya ia percaya kepada Bapa langsung, nggak usah ada kata bukan di situ. Nah, kata bukan itu menandakan apa sebenarnya? Ya makanya jangan pakai otakmu. Pakai otak siapa? Otak Yesus gitu? Jangan pakai otakmu. Ya pakai otak siapa kalau gitu? Sekarang suka-suka Tuhan mau ngomong apa? Memalukan. Ini yang mau mengkristenkan Ustaz. Aduh. Dasar. Parah. Memalukan. Ya, kalau begitu muslimkan saya. Kalau Anda bisa. Oh, yang bisa muslim itu yang waras. Dari mana ayatnya? Ada ayatnya. Afala tatafakkarun. Hanya orang berakal yang kemudian bisa masuk Islam itu. Nah sekarang coba kita rubah. Bisa kita cek apakah Anda berakal atau tidak. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 12 Inci. Kok 12? Ini nggak bisa berakal dia, nggak berakal. Tidak ada. Ayo lanjut deh, lanjut. Beliau harus diwaraskan dulu baru kita ajak dia masuk Islam. Silakan. Susah, Sensei. Kalau nggak waras tuh jangan ke TikTok lah, ke psikiater lah. Wah, itu dia juga sih. Internet plus nih sarafnya kejepit nih, ada di otaknya ada yang kejepit nih. Iya, harus banyak-banyak berenang ini kalau saraf kejepit. Nggak bisa. Aduh, parah. Lanjut kemana? Lanjut. Ya, kita diskusi tentang apa nih? Apanya yang dilanjutkan? Kita diskusi tentang apa katanya baru sadar dia. Jadi tadi itu bukan diskusi. Dasar saudara saya kalau ini memang ayat itu kalau memang ayat itu sukar untuk dijawab, nggak apa-apa, kita pindah ayat saja. Matius 28 ayat 18. Di Akademi Pelawak Indonesia kan, Ya, begini ya. Kalau memang ayat itu sukar untuk dijawab, Pak Pendeta, kita pindah ayat aja ya. Matius 28 ayat 18. Bunyinya begini ya. Kepadaku telah diberikan kerajaan di sorga dan di bumi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau Yesus tidak diberikan kuasa,
Kira-kira dia berkuasa atau tidak? Anda mau mempermasalahkan itu, sedangkan di kitabmu, di Al-Quran saja dia ini. Siapa yang kuasa di surga dan di bumi? Parah ini, Ada pendeta kayak gini. ini pendeta kayak begini. Gimana mau gitu Ustaz ini? Selamat kapan? Ini kayaknya orang ini pendeta putus asa karena tidak ada yang bayar perpuluhan kayaknya ini. Iya, parah. Inilah kawan-kawan ya, kalau menuhankan Tuhan yang hidupnya dipenuhi dengan donasi. Kayak gini jemaatnya. Siapa yang hidup dengan donasi? Saya tidak pernah mencari donasi, bukan seperti orang-orang yang sedang mengumpulkan duit. Tuhan kamu, bukannya kamu, Tuhan kamu. Bukan Anda, Tuhannya Anda. Saya tidak pernah mencari donasi seperti orang-orang Tuhan kamu, bukannya kamu. Palestina, pakai apa Tuhan itu? kamu. Uang di pinggir jalan. Yesus ini yang kita bicarain, bukan Anda yang nggak punya. Pembangunan gereja itu tidak pernah mencari-cari uang di pinggir jalan. Lo bukan bangunan gereja, itu Kristen udah kaya zaman itu. Ini ketika Yesus hidup, dia hidup sehari-harinya dari donasi. Siapa yang sering mencari pembangunan donasi? Nggak percaya, ini gua kasih datanya deh. Kok gimana sih, lihat ya. Bisa bahasa Inggris nggak? Bisa bahasa Inggris nggak? Harus bisa dia. Tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing. Lanjut aja, dia pasti bisa. Sini lihat ya. Nah, ini datanya di sini kawanku. Apa yang Yesus what did Jesus wear? Ini dari Profesor Johan Taylor. Profesor dari asal mula kekristenan dan asal mula bait suci keduanya Yahudi. Dia profesor di Universitas Raja-Raja London. Perhatikan, dia menulis dalam artikelnya. Ini datanya dari Celsus ya. Celsus ini adalah sejarawan Yunani. Yesus berkeliling dengan cara yang menyedihkan di mata orang-orang banyak. Dia hidup dengan cara yang menjijikan dan cara yang tidak pantas, yaitu meminta-minta dan menerima apa ini? Apa? Perpuluhan. Waduh, salah dong. Menerima donasi. Yesusnya aja kurang nutrisi hidupnya, apalagi jemaatnya. Diajak ngobrol banyak halu. Jangan marah bre, data ini. Nah, ini Yesus yang digambarkan oleh siapa namanya? Profesor Johan Taylor ya. Tuh, Yesus lu tuh. Tangannya ngapain tuh? Tuh, tangannya lagi sulap. Lagi pakai sendal, kainnya pendek. Artinya apa kalau kainnya pendek? Artinya orang yang tidak mampu. Mana ketawanya? Ketawain dong. Ini kok data dari mana? Ini mau saya tambahin sedikit lagi, Aki Kores. Iya, silakan. Iya. Dia ada ikan goreng di situ, Dek. Ikan goreng dikasih guruna, bukan beli itu. Ada ikan nila tapi sensei. Nah, ini datanya nanti bisa lihat di Matthew Henry Commentary yang di Filipi itu loh. Ya, sebentar Pak, sabar ya. Saya mohon maaf, saya nggak mendengar tadi, saya nggak mendengar. Saya harus ngambil kencing onta tadi buat diminum. Iya, silakan, nggak apa-apa, minum aja yang banyak ya. Kenapa nggak kencing Yesus? Kan keselamatan. Menurut ajaran kalian kencing onta yang bagus kan? Loh, jadi kalian mau ngambil Islam atau Kristen nih? Hehehe. Ya kalau kayak gitu-gitu gue jagoan lah. Mana anak Juma ini? Gas. Iya. Kasih paham. Yesus hidupnya dari sedekah. Kasih paham. Di Filipi 2 nomor 8, coba Soldir tahan dulu burung merpatinya, coba diikat dulu sebentar. Di Filipi 2 nomor 8 yang mendekatkan rupa seorang hamba, yaitu manusia, di sini Yesus. Nah, di sini seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin dan nista.
ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya dan hidup dari apa? Sedekah gar Tuhannya. Tuhanmu nih. Makanya jemaatnya kurang nutrisi. Nggak percaya. Silakan Akhi Kores, lanjut. Enggak, aku guru dah. Udah matang. Dek, saya makan ikan goreng dulu, ada dikasih sahabat tadi. Dikasih ya? Iya. Wah, itu udah apa namanya? Teladan Yesus guru dah. Jadi Bang Zuma ya dan teman-teman lainnya, setelah saya pelajari ya, ternyata Matius 15:23 ini ternyata memang tergenapi sampai sekarang ini. Nah, sampai menggenapi itu di kata-kata terakhir itu adalah Kristen, di mana dikatakan di situ orang yang sudah ditobatkan itu akan menjadi 2 kali lebih jahat dibanding yang mentobatkan. Nah, sementara kalau kita cek narasi Paulus itu, contoh di 1 Korintus 8 nomor 6, dia tidak menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dia membedakan antara Allah dan kurios. Ya, theos dan kurios itu tidak mungkin sama. Nah, tapi nyatanya Kristen ini menjadikan kurios dan theos ini menjadi sama. Kurios juga theos juga kurios. Kan begitu. Narasi-narasi yang dibangun oleh Paulus ini selalu menjurus kepada penghinaan terhadap Yesus dan juga menjurus kepada membatalkan segala hukum Taurat dan ketentuannya. Kan begitu. Nah, si Kristen inilah yang dinubuatkan di kalimat terakhir bahwasanya mereka itulah yang menjadikan 2 kali lebih jahat dibanding Paulus. Masya Allah. Bener Bang Zuma? Izin Bang Zuma pendapatnya. Papa nggak salah, Masya Allah. Ya kan? Pengajaran ayah nggak salah kan? Kristen 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Tepuk tangan untuk Papa. Pak Pendeta kenapa terdiam, Pak? Tidak, saya lagi menikmati Akademi Pelawak Indonesia. Iya, kenapa terdiam, Silakan dibantah Pak pernyataan saya tadi. Matius 23 nomor 15. Celakalah kau hai. Suaranya putus-putus. Mungkin sinyal ahli Taurat. Bagus. Orang-orang Farisi. Putus. Siapa yang putus, Pak? Tadi waktu ngomong siapa itu yang kurios atau siapa tadi yang ngomong itu ya? Putus-putus. Iya, di 1 Korintus 8 nomor 6 kata Paulus hanya ada satu Allah saja, itu theos, dan ada satu kurios saja, yaitu Yesus. Di sini dia tidak menyamakan, Pak, antara theos dan kurios, tapi Kristen ini malah mengartikan kurios dan theos itu sama derajatnya, satu hakikat. Bukankah kalian lebih jahat 2 kali dibanding Paulus? Sementara narasi dari Paulus itu di surat-suratnya Paulus selalu penghinaan terhadap Yesus dan membatalkan segala hukum Taurat. Apakah Anda tidak mau mengakuinya? Di mana Anda berkata Paulus menghina Yesus? Dan di mana Anda berkata dia menghina orang yang mati terkutuk di tiang salib? Itu bukan penghinaan. Bung, apakah saya di sini perlu mengajarkan Anda Akademi Pelawak Indonesia? Nggak perlu. Ini orang ini cari panggung ini, nggak bisa ngomong ini orang ini. Ganti pemain aja, nggak bisa ngomong ini orang ini. Cari panggung aja ini. Anda terkutuk tuh gimana? Coba. Kalau begitu perkataan anak murid saya juga pada saya terkutuk itu gimana menurut pandangan Anda? Saya ajari tadi kan si Juma mengatakan saya murid, maka murid mengatakan Oke, anak murid, dengarkan. Gini, saudara pendesta, apa materi yang Anda kuasai di Bible? Coba, saya ingin tahu. Yang paling Anda kuasai. Yang paling saya kuasai itu bukan urusan Anda. Nah, supaya kita bisa berdiskusi dengan baik. Silakan. Ya, Anda mau berdiskusi tentang apa? Mayat Yesus itu Tuhan atau bukan? Di mana mayat Yesus? Oh, nggak bisa dia ini. Diturunin aja.
Gak ada yang punya. Di mana mayat Yesus? Sedangkan waktu di kuburan aja mayatnya hilang. Saya tanya, mayat Yesus itu Tuhan atau bukan? Sendawa. Itu saja kepintaranmu. Saya tanya, apa yang Anda kuasai di Bible? Saya menghargai pengetahuan Anda itu minim. Maka saya tanya, saya ingin menyelesaikan kemampuan Anda dengan materi saya. Anda menguasai materi apa di Bible? Seorang pendeta menguasai materi apa? Saya ngikut. Silakan. Oke. Jangan kau sebut lagi sesumber kayak tadi. Materi apa saja? Kutanya, apakah mayat Yesus itu adalah juga Tuhan? Anda tertawa. Meskipun tertawa Anda itu lebih cenderung pedih dan mengerikan. Ayo, paparkan materi apa yang Anda kuasai, biar saya menyelesaikan. Silakan. Iya, saya jawab. Yesus secara keseluruhan, mayatnya yang saya tanya, apakah mayat Yesus itu juga adalah Tuhan? Bung, ini mau dijawab atau tidak anak muridku? Iya, pertanyaan saya. Anda pendeta, Anda orang cerdas, Anda adalah anak Theos, anak Zeus. Sebagai anak Zeus, Anda harusnya mengerti pertanyaan. Apakah mayat Yesus itu juga adalah Tuhan? Jawab. Di mana mayat Yesus? Pertanyaannya, di mana mayat Yesus? Kenapa Anda mencari mayat? Lah, kok kenapa Anda mencari mayat? Anda berkata. Sekarang saya tanya, Yesus pernah menjadi mayat tidak? Tidak. Jadi kalau ada dalilnya Yesus mayat Yesus, sebutkan dalilnya. Kalau ada gimana? Sebutkan dalilnya, biar saya selesaikan. Sudah minim sombong. Sebutkan dalilnya biar saya selesaikan. Saya kan sedang mengajarkan anak murid ini. Sebutkan dalilnya. Apakah di dalam kitab saudara tidak ada disebut mayat Yesus? Sebutkan dalilnya. Apakah di dalam Anda ini mau belajar? Anda mau belajar? Di mana Anda berkata gurunda? Sebutkan dalilnya biar saya. Sekarang saya tanya, apakah di dalam kitab saudara ada disebut mayat Yesus? Ada. Kenapa Anda mengatakan di mana mayat Yesus? Tetapi mayatnya di situ hilang kan? Berarti Yesus pernah jadi mayat? Tidak. Loh, jadi yang mati di atas tiang salib itu bukan mayat Yesus? Itu tubuh manusianya. Itu bukan mayat, kucluk. Tampar juga mulut kau pakai sendal. Kiper. Banyak cerita sombong, ilmu nggak ada. Itu bukan mayat, tapi itu adalah tubuh Yesus. Anak TK, kalau tubuh sudah ditinggal roh itu namanya mayat, kucluk. Aku dilarang kasar, tapi kalau lawan diskusi saya kayak begini, mau kayak mana? Ini makanya saya tanya samamu, mayat Yesus itu apakah juga Tuhan atau bukan? Gimana caranya ini bicara sama orang yang tidak berakal ya? Heran saya. Dia tetap 100% Tuhan dan 100% manusia. Pada saat dia mayat, dia juga Tuhan. Cuma saya jelaskan ya. Kasihan kamu. Yang dipakai Yesus itu adalah tubuh sama seperti kita, tubuh manusia pada umumnya. Sedangkan rohnya adalah roh Allah. Jadi mayatnya bukan Tuhan. Yang mati itu adalah tubuh manusianya, tetapi rohnya saat Yesus mati, ya, saat Yesus mati rohnya itu turun ke dunia orang mati untuk menyatakan dirinya. Yang saya tanya mayatnya paman, mayatnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya, yang saya jelaskan ini keponakanku, yang saya jelaskan ini sudah besar mulut. Pertanyaan Anda. Besar mulut. Mayatnya yang kutanya bukan rohnya. Mayat Yesus itu Tuhan atau bukan?
Saya tidak tanya rohnya. Hei, saya tidak tanya rohnya. Gimpe, yang saya tanya mayatnya. Saat mayatnya terbaring, itu memang mayatnya pernah berlari. Bicara kok sudah nggak ketulungan. Saat mayatnya terbaring, bukan pada saat mayatnya berlari. Itu adalah keahlian Anda. Itu adalah keahlian Anda. Tanya apa belepotan? Kamu bingung mau jawab apa? Bukan, ini ya sudah, pertanyaan saya, apakah mayatnya Yesus itu juga Tuhan? Pada saat mayatnya berbaring, apa-apaan? Dan keponakanku, anak murid saya tanya, apakah mayat Yesus juga itu adalah Tuhan? Iya. Tuhan juga? Ya. Berarti dia maha kuasa? Jelas. Mayat maha kuasa? Jelas. Oh sudah, selesai, tepuk tangan. Jadi di agama Anda, mayat manusia itu maha kuasa. Udahlah, selesai. Nah, itulah yang kamu kuasai kan? Materi itu yang kamu kuasai kan? Mayatnya Yesus kan bangkit kan? Maha kuasa kan? Mayat bangkit. Ya bangkit kan? Bukan ya, ketika mayat seseorang bangkit, itu adalah hantu, itu adalah mumi, itu adalah zombie, atau itu adalah Tuhan. Maka jika Anda berkata seperti itu, Anda menolak sejarah. Mengapa sejarah? Kenapa sejarah? Saya tanya, ketika mayat manusia itu bangkit, apakah dia zombie atau dia adalah Tuhan? Jawab. Sejarah membuktikan. Lawak ini, udah turunkan aja ini, udah ada ilmu. Ya. Anda hanyalah pintar, hanya seperti itu. Hilang. Wah, ada ilmu. Mayat berkuasa, yang tadi yang pertama Tuhan bunuh diri, ini lagi mayat maha kuasa. Ngeri-ngeri sedap ini Kristen ini. Buktikan Nabi bangkit, Tuhan kami hidup. Mana? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah makhluk seburuk-buruknya makhluk. Tuhannya hidup katanya Gurunda. Mana? Suruh masuk TikTok kalau hidup. Kasih fotonya. Hidup di mana dia? Tinggal di mana? Di sorga. Ya, janji caleg. Apa bedanya sama mayat? Ya, semangat siang, Bapak anak. Wah, keluar kandang dia Gurunda. Si siapa nih? Siapa ini, Bang? Anak Teos ini, aduh lupa namanya siapa. Gurunda tahu. Semangat siang, Bom. Bukan. Open mic, Bang. Ya, Oke. Saya tadi dengar dari bawah ya, kenapa sepertinya kalian ketakutan kalau Muslim datang di room Kristen? Apa kalian takut kebenaran terbuka di sana atau gimana? Kebenaran apa, Bang? Kebenaran apa yang Kristen punya? Coba satu aja. Satu aja kebenaran yang ada di Kristen itu apa itu, saudara Ranti Perak? Bahwa kebenaran bahwa Kristus benar-benar mati di salib dan itu sesuai dengan sejarah. Iya, benar-benar mati. Iya, betul. Perlawanan dari Quran itu tidak sesuai dengan fakta sejarah. Tidak ada satu sejarah pun yang mendukung. Al-Quran mengatakan gini. Dengan Al-Quran mengatakan ada penyaliban. Jadi jangan sensi Anda. Memang ada penyaliban. Terjadi penyaliban itu. Sayangnya bukan nabi kami yang mati, tapi orang fasik yang mati itu. Oke? Jadi yang Anda tuhankan selama ini, yang mati terkutuk di atas tiang salib itu adalah orang fasik. Kenapa narasi-narasi Islam itu tidak sesuai dengan sejarah? Sejarah apa? Coba. Bagaimana dengan kisah para Rasul 25 nomor 19? Tidak sesuai dengan Biblos itu, bukan sejarah. Biblos mah dongeng. Lu gimana sih? Ya, sejarah apa? Yang dongeng itu yang mana? Kita bahas yang dongeng. Sejarah apa? Saya minta satu kebenaran dalam Bible yang Anda maksud itu kebenaran apa? Kita mau lihat
bisa dong Quran kores. Bukan. Kebenaran apa dalam Kristen itu apa? Kebenarannya yang mana? Dari konsep ketuhanannya tidak ada kebenaran, dari konsep kitabnya tidak ada kebenaran, agamanya tidak ada kebenaran. Mana apa? Kebenaran apa? Bung, kalau berbicara mengenai sejarah, berarti tidak lepas daripada agama Yahudi. Sejarah bangsa Yahudi kok diceritakan oleh orang Arab dengan amburadul. Ya itu makanya. Sekarang coba Anda bercerita tentang penyaliban berdasarkan Yahudi. Apakah penyaliban Yesus itu untuk nebus dosa atau penyaliban Yesus itu karena unsur politik? Oke, kita lihat coba. Ya, silakan. Jadi dengan Yesus Kristus. Coba. Penyaliban Yesus itu karena nebus dosa atau karena faktor politik? Iri dengki. Orang-orang imam-imam Yahudi ahli Taurat itu iri kepada Yesus atau memang karena unsur nebus dosa? Coba. Oke, kita lihat nubuatan tentang nubuatan. Oh harus karena Yesus. Kalau berbicara nubuatan berarti kitabnya Yahudi. Waduh, iya semua kitab Yahudi. Kalau berbicara mengenai kitabnya Yahudi, yang lebih tahu tentang kitabnya Yahudi adalah imam-imam Yahudi, betul? Iya, imam yang bagaimana? Yang diabadikan. Imam yang bagaimana lagi? Karena semua imam-imam dan semua mahkamah agama justru melakukan saksi-saksi bohong untuk Yesus bisa dibunuh. Mana nubuatan itu? Nubuatan yang ada itu adalah nubuatan yang dibuat-buat pada hari itu juga, bukan nubuatan dari kitabnya orang Yahudi. Al-8 abad sebelum Masehi bahkan di Taman Eden Tuhan sudah mengatakan keturunan kalau begitu kenapa orang Yahudi melakukan, kenapa orang Yahudi, imam-imam Yahudi yang paham tentang kitabnya mereka, kenapa melakukan kesaksian palsu kalau memang ada nubuatan? Waduh, mereka kan mau menyangkal Yesus adalah Mesias, adalah bukan menyangkal Yesus. Latar belakang penyaliban itu apa? Latar belakang ke Yahudi bahwa latar belakang pembunuhan kepada Yesus itu apa? Latar belakangnya? Karena mereka menolak dia Al-Masih. Oh salah, karena mereka tahu pengaruh Yesus itu semakin besar. Ketika ditanya kepada imam-imam itu, mereka berkata, adakah sesuatu yang baik datang dari Galilea? Karena Yesus kan memang dibesarkan di sana kan. Nah, mereka tidak tahu bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem. Nah, sekarang mana dalilnya? Mana nubuatannya? Mana nubuatannya Tuhan datang untuk dibunuh? Mana? Tenang ya. Oke, itu yang saya mau tunjukkan ya. Iya, silakan. Orang yang menyerahkan dirinya untuk apa? Menanggung kesalahan ya. Mana nanggung kesalahan apa pula? Kesalahan apa lagi? Dengar yang mau ditanggung. Yeremia 31 baca. Tuhan tidak akan lagi mengingat-ingat dosa orang Yahudi. Memang ini sulit ya untuk dipercaya berita ini karena Yesaya karena datangnya dari barat. Jadi kita tidak percaya. Ini Nabi Bukan datangnya dari Yesus. Orang Ibrani, orang Israel di abad ke-8 sebelum Masehi. Di sini Yesaya sendiri berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Yahweh, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan sekarang yang dulu nggak usah asumsi itu udah pelajaran anak SD ketika saya masih SD kan orang sekarang begini sekarang begini saudara rantai perak gini. Sekarang imam-imam Yahudi imam-imam Yahudi dengarkan imam-imam Yahudi mahkamah agama tahu tidak tentang kitab Yeremia ini? Lebih tahu mana, lebih paham mana mereka yang ahli Taurat dengan Anda yang ahli terjemah? Jadi
Mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Kok jadinya ke Mesias? Sebagai Al-Masih. Nah, ini kan nubuatan tentang Mesias. Iya, saya tanya sama Anda, paham Kamu mana mereka? Dengarkan, kamu dengar dulu pekerjaan Mesias di sini supaya kamu tahu. Lalu siapa yang menggenapi itu? Dengar saya dulu. dengarkan. Ya, Kalau yang minta orang-orang nubuatan. Yahudi, Anda ini cuma cocokologi. Kalian Kenapa cocokologi. kalian ketakutan? Kalian cocokologi. Kenapa Kitabnya kalian agama ketakutan? Yahudi. Pertanyaan saya sederhana. Memang firman Dengarkan Allah saya, hanya dipercayakan kepada orang Yahudi. Mazmur 149, dengarkan saya. Dengarkan saya ayat 19, yang mana yang lebih 20. paham? Kitab Yeremia, hanya orang melalui orang Yahudi Israel, datang dari atau bangsa Kristen? Kristen itu agama dengar dulu. Romawi. Saya tanya samamu, yang mana yang lebih Sekarang paham? kita tanya. Yang mana lebih paham kitab Yeremia, orang Yahudi atau orang Kristen? Jawab. Oke, nanti kita buka ya. Jadi Kristen itu asalnya dari Yahudi. Makanya murid-murid Tuhan Ya itu saya orang tanya Yahudi. Anda, saya tanya Ini yang kan mana dari yang Yahudi. lebih paham? Orang Yahudi yang Waduh, punya kamu kitab ketakutan. Kenapa kamu ketakutan? Kok jadi ketakutan? Kamu yang takut. Dengar dulu, Kamu dengar yang dulu. takut. Kamu yang takut. Pertanyaan saya Kamu takut sederhana. mendengar nubuatan Yang tentang mana Mesias? yang lebih paham? Orang yang mempunyai kejang-kejang dia. kitab, yang Kamu punya takut kitab, atau kamu dengar yang cuma nubuatan mencuri Mesias? kitab? Oke. Yang mana yang lebih paham? Yang punya kitab atau yang mencuri kitab? Dengar. Jadi Kristen ini lahir di Palestina. Iya Bukan di tahu, Mekah, Arab Kristen Saudi. itu lahir di Palestina, itu di mana? Itu Betul. kitabmu. Di mana di Dengar Palestina dulu. ada Kristen? Di mana? Waduh. Banyak Palestina cerita banyak itu. Kristen, bro. Iya, di mana? Banyak Kristen Kristen di Palestina Palestina. banyak. Di mana? Di mana? Waduh. Kamu ini Jangan membohongi. Waduh, Palestina banyak Kristen. Kamu jangan melakukan pembodohan publik. Kamu yang melakukan pembodohan orang di sana di Palestina itu diludahi kalau ada Kristen di sana. Mimpi Kristen kamu. itu lahir di Palestina. Tidak ada Kristen lahir di Palestina. Yang Tidak kalian ada, sebut nggak ada. Gaza, di situ Tidak ada gereja, ada ada Kristen orang yang Kristen. ada di Palestina. Nggak ada, nggak ada. Gereja tua di sana. Tidak Waduh. ada, tidak ada Kristen di sana, nggak ada. Kalau ada pun itu hanya habis diludahi. Jadi teman-teman, kamu jangan googling ya. Kamu jangan kemudian ini. menipu di sini. Apakah ada Kristen di Palestina? Nggak usah googling, nggak usah. Nanti kamu malu karena orang Kristen di sana habis diludahin sama Yahudi. Nggak usah diludahin di sana. Jadi teman-teman nilai sendiri saja bagaimana Suma memaksa menyembunyikan kekristenan di Palestina. Okay? Sekarang begini, ya. saudara rantai perak, dengarkan. Yang paham tentang kitabnya Yahudi, Bani Israel atau Bani Paulus? Jawab. Yang paham kitab orang Yahudi itu orang Yahudi sendiri. Orang Yahudi sendiri. Kalau orang Yahudi sendiri yang paham tentang Bibelnya, kitabnya orang Yahudi, kenapa orang Yahudi melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus? Karena mereka menolak dia sebagai Al-Masih. Bukan menolak dia sebagai Al-Masih, karena memang di dalam kitabnya nggak ada itu Al-Masih akan dibunuh. Jadi teman-teman Muslim jangan mau dibodohi oleh polemikus ya. Kenapa mereka melakukan kesaksian mereka palsu? menolak Yesus sebagai Mesias, sebagai Al-Masih. Itu intinya. Dengarkan saudara rantai perak, dengarkan. Ya? Kalau sudah ada nubuatan di dalam kitab mereka Mesias mau dibunuh, kan Yesus mengaku Mesias. Ya tinggal lakukan aja pembunuhan. Ini adalah Mesias yang sudah dinubuatkan. Ayo kita bunuh. Mana? Kenapa dia tidak mempraktekkan Mesias itu? Kenapa? Kenapa dia melakukan kesaksian palsu kalau memang sudah ada nubuatan Mesias mati dibunuh? Kenapa? Oke, dengar saya bacakan nubuatannya supaya kalian tahu ya. Iya, mana? Jadi saya mau bacakan panjang, kalian akan potong lah. Saya langsung ke ayat saja ya. Saya tanya saudara, kalau memang ada Mesiasnya dinubuatkan mati dibunuh bangkit pada hari ketiga, dengar, kamu yang harus dengar saya, kamu yang harus dengar. Kalau ada nubuatan itu, kenapa orang Yahudi melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus? Oke, saya jelaskan. Saya bacakan satu pasal di kitab Nabi orang Yahudi yang tidak boleh dibacakan sekarang. Kenapa tidak boleh dibacakan? Karena ini jadi kontroversi.
Karena di sini bercerita tentang Mesias yang menderita. Nggak bisa dibacakan Yesaya 53 sampai sekarang. La haula wala quwata illa billah. Yang saya tanya, dengarkan saudara. Dengarkan. Jangan kau ngemis-ngemis nubuatan. Jangan kau ngemis nubuatan. Jangan kau ngemis nubuatan. Kalau ada nubuatan itu, dengarkan. Kalau nubuatan itu ada, saudara Rante. Saudara Rante, tolong di-mute dulu ini. Di-mute dulu nih si Yesaya 53. Nggak bisa dibaca. Seperti di Komalmu kau suka meng-mute saya. Sekarang begini, kau dengarkan baik-baik. Kalau tuduhan Oten penyembah manusia ini betul ada nubuat, seperti yang Oten tipukan kepada orang lain, karena itu adalah cara menipu, mengambil kitabnya Yahudi, menubuatkan tentang tentang Yesus. Dengarkan. Kalau nubuatan itu ada, imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi, mahkamah-mahkamah Yahudi, mahkamah agama yang ada pada saat itu, tidak perlu melakukan kepalsuan, kesaksian-kesaksian palsu, tidak perlu. Kenapa? Tinggal dia katakan, oh ini kan ada nubuatannya kan sudah ada tuh memang. Ya udah tangkap aja, nggak usah melakukan kesaksian. Jadi kalau ditanya sama Pilatus, ditanya sama Herodes, ya, kenapa kau harus membunuh Yesus? Oh, dia sudah dinubuatkan di kitab kami, wahai Pilatus. Ini di kitab kami ada tertulis Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Oh gitu. Iya, kamu tidak bisa melarang. Ini nubuatan. Nih coba kamu baca di kitab kami. Kamu menghargai kami kan? Kamu menghargai imam-imam Yahudi kan? Nah sekarang kamu lihat di kitab kami, wahai Pilatus, ini tertulis Yesus harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Oh sudah, kalau gitu eksekusilah. Itu kalau ada nubuatan dan memang tertuju kepada Yesus. Ini nggak ada. Kamu hanya pandai-pandaian aja, nipu-nipu. Nggak ada nubuatan itu. Kalau ada nubuatan itu, kalian siapa? Kalian umat terjemah, hanya menggunakan kitab Spanyol, kitab yang diambil dari agama orang, ditempelkan. Lalu kemudian, oh itu nubuatannya ada. Nenek Lukiper, mana ada? Kalau ada, tidak ada kesaksian-kesaksian palsu yang dilakukan oleh imam-imam Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi. Kamu meragukan orang Farisi. Kenapa mereka disebut orang Farisi? Karena mereka ahli di dalam mengkaji, menelaah, mentafsirkan, menjabarkan isi Taurat, isi kitabnya orang Yahudi. Ahli, mereka punya sekolah. Mereka punya sekolah yang mengkaji tentang keilmuan mereka terkait dengan kitab-kitab yang datang kepada mereka, baik itu nabi besar maupun nabi-nabi kecil mereka. Sudah begitu, Anda mengatakan, oh mereka tidak mengerti kalau di situ ada nubuatan. Mau tamu suwe, jadi yang mengerti kamu? Kamu yang mengerti. Bahasa Ibrani aja kagak bisa, kamu yang ngerti gitu. Dasar. Kenapa dia kabur? Kenapa dia kabur? Hah? Kenapa dia kabur? Rantai perak, kenapa kamu kabur? Kamu malu? Sok-sok tahu kitabnya orang. Sama lah misalnya kamu mengambil Al-Quran. Kenapa kemudian ingin, oh di dalam Al-Quran ada dijelaskan. Yang punya kitab bisa membaca, bisa mengerti, bisa mentafsirkan, enggak menterjemahkan, tidak memahami seperti itu. Datang kamu yang hanya terjemahan Al-Quran paham, kok katakan di Al-Quran sudah diterangkan kok. Cuman umat Islam menolak. Penipu. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Orang-orang Farisi, imam-imam kepala, bahkan seluruh mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kalau ada nubuatan, mereka yang paham Bible ngapain bikin kesaksian palsu? Ngapain bikin kesaksian palsu? Wong sudah ada nubuatannya kok, tinggal penggal aja. Tangannya bolong, kakinya bolong, apakah engkau sundal bolong? Kan gitu. Udah lanjut. Intinya rantai perak kabur. Demikian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya menutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.